Selamat pagi Bapak Ibu, bahkan anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Lalu kami akan menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada saat ini untuk pertama kalinya. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan yang menjadi penekanan warta jemaat Minggu 4 Mei 2025. Bisa dilihat di warta masing-masing. Ada ralat pada poin 6, ibadah keluarga. 6A, tema ibadah keluarga adalah itu Tuhan. Kemudian di 6B, nyanyian yang dipakai pada ibadah keluarga adalah pelengkap kidung jemaat. Kemudian 6C, ibadah keluarga di kelompok 4 pada hari Kamis 8 Mei. Dalam warta jemaat tertulis keluarga Magdalena Dalima atau Nenek Fani. Seharusnya di keluarga Penatua Revison Gadi akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Mei 2025 pukul 17.00. Mohon dimaklumi. Kemudian pada poin 21, ibadah lansia Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei pukul 9 di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Masuk pada poin 23, berita PPGT Klasis Rantepao. Pengutusan tim kerja Pesparawi PPGT Klasis Rantepao untuk menuju Pesparawi Nasional 1 PPGT telah dilaksanakan tadi pagi pukul 9 di Gedung Pelayanan Bungalalan. Kemudian untuk mendukung kegiatan tersebut, maka PPGT Klasis Rantepao mengadakan pencarian dana dalam bentuk Basar Risol. Mohon dukungan warga jemaat. Kemudian poin 24, disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa Pendeta Yonatan Mangalo bersama Penatua Thomas Rataba, Koordinator Kelompok 1, akan mendampingi PWGT Kelompok 1 dalam rangka wisata rohani ke Malino pada tanggal 9 Mei sampai 12 Mei. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 25, dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan warga jemaat Toraja, Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, kepala keluarga Ibu Silvani, kemudian anak Heng Giovanni Siahainenia, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok 2, Jalan Singki, depan kantor DPRD Toraja Utara. Jika ada yang disebutkan namanya, dipersilakan untuk berdiri. Tidak ada, mungkin pada jam ibadah yang lain. Kemudian poin ke-26, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Erin Lebang Tangkelayuk dengan Saudara Efraim Sarambuna Rido akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Mei pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Langda. Untuk resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12.30 di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat. Kemudian poin ke-27, berita duka cita. Telah meninggal dunia yang pertama Bapak Paul Girikallo Pakiding, orang tua dari Bapak Kurnia Raya Tandirerung atau mertua dari Ibu Pelistia Sule, anggota Jemaat Rantepao Kelompok 1B, pada hari Rabu 23 April di Rumah Sakit Wahidin, Makassar. Kemudian jenazah sekarang berada di kediaman Botang Makale. Yang kedua, Ibu Pendeta Damaris Martije, Anggui Pakan STH, orang tua dari Bapak Pendeta Anggui, atau mertua dari Ibu Lili Anggui,
anggota Jemaat Rantepao kelompok 1A pada hari Rabu 30 April 2025 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Buat Talulolo. Kemudian yang ketiga, Bapak Yohanes Sareang, Nenek Kiki atau mertua dari Ibu Penatua Damita Sareang Tandi, anggota kelompok pelayanan 5 pada hari Rabu 30 April 2025 di Rumah Sakit Fatimah Makale. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Rembon. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Untuk informasi tambahan bisa dilihat di warta masing-masing. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita tenang, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk berhimpun menghadap Allah. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya yang kita bisa nikmati perayaan mengenang kemenangan Tuhan Yesus dari maut. Minggu ini kita merayakan Paskah, minggu yang ketiga, dengan penghayatan bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas maut. Karena itu, mari bersorak memuji Tuhan dalam tuntunan tema Itu Tuhan. Saja kita berdiri, kita menyanyikan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam sejahtera bagimu, Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Yesus telah bangkit mengalahkan maut, menaklukkan dosa, namun dosa masih menguasai kita. Saudara, sejauh mana kita percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Marilah kita hening sejenak mengakui segala dosa secara pribadi. Ya Tuhan, kami mohon, ampunilah dan kasihilah kami. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Anak domba
kepadamu. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Mohon pengasihan, mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dia diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah dengarlah petunjuk hidup baru, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bermazmur. Kita akan membaca secara antifonal. Kelompok kiri ada di sebelah kiri saya, kemudian kelompok kanan ada di sebelah kanan saya. Yang kelompok kiri akan bersama-sama saya dan kelompok kanan bersama-sama Bapak Pendeta. Kita akan bermazmur di dalam Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Ayat yang pertama saya akan bacakan, kemudian secara bergantian seterusnya. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud.
Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan. Di atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau yang mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, Aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. kepadamu ya Tuhan aku berseru. Dan kepada Tuhan aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, Dapatkah debu bersyukur kepadamu? dan memberitakan kesetiaan-Mu. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kebungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku pegalkan komi buah, tu belan nami yang kak mau hilangkan. Siatan eluran itu waliku, umposen dediona kasangganganku. Diendekan tudeatanku, siamang kamu mipatku. Lihat mai tuton dok tamberammu, tapu dipuli sangat mau. Pakendekan lipat budi tubuhan, emin tuna tutona ala
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati bacaan firman Tuhan hari ini. 3 pembacaan lanjutan kita, Wahyu pasal 5, Kisah para Rasul pasal yang ke-9, dan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 9 menjadi bacaan utama kita pada malam hari ini. Biar salah satu bagian firman Tuhan terbuka di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan kita marilah berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Allah Tritunggal, Allah pemilik kehidupan kami. Engkau sangat luar biasa bagi perjalanan kehidupan kami, dan kami ada hari ini karena luar biasanya cintamu bagi kehidupan ini. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami berjumpa di sini dalam suasana sukacita menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian dan syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dan kami alami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami sekalian, sehingga setiap kami yang ada di hadapan Tuhan saat ini yang menyembah Engkau rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk mendengarkannya dan membacanya. Izinkan kami merenungkannya, dan izinkan kami dalam segala kekurangan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus Sang Pemilik kehidupan kami berdoa. Haleluya. Amin. Wahyu pasal yang ke-5 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19a. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul perikop, Saulus bertobat. Firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya
ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias?" Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan berdiri. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel yang dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati.
Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Kure sumanga puang. Shalom. Yang sebelah kanan shalom. Yang sebelah tengah shalom. Yang sebelah kiri shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa dan saya sungguh bersuka cita hari ini karena setelah memimpin ibadah di Jemaat Buntu Basele, saya jam 9 ke Jemaat Malango. Dan hari ini di jam ini boleh beribadah bersama-sama dengan paling tidak banyak anak muda lah, yang tua-tua juga merasa anak muda lah. Dan dua tempat menurut saya, ya kalau di Jemaat Buntu Basele pastorinya yang bagus. Kalau Jemaat Malango tadi kulihat luar biasa. Saya kalau di Klasis Pulau Jawang kayaknya nggak ada gereja yang sebesar Malango dan di Jemaat Rantepao. Dan alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan karena pada malam hari ini ada banyak anak muda yang boleh hadir hari ini. Saya ingin tanya Bapak, teman-teman. Jujur kami kita, bilangkan nak. Kira-kira dari seluruh nama yang ada di dunia ini yang pernah Anda sebut, Anda dengarkan, nama siapa yang paling enggan kita sebutkan kalau ada orang lain? Bicara kami kita yang sebelah kiri. Kasih mic, nah teriak. Kira-kira nama siapa yang banyak tertulis di sekian banyak buku, tapi paling enggan kita menyebutkan? Apalagi kalau di bis kota. Siapa kita? Ibu Dok. Siapa? Kalau pulang komi ke Jawa begitu le, takut sekali dia bilang. Ya. Yesus Kristus. Makanya masih banyak orang kalau tulis namanya Yesus menulisnya TYM. Nanti kita kalau pulang ke rumah, nah ada orang sakit berdoa, aku milih dalam nama TY. Atau ke rumah sakit Mas Reja yang pakai stola-stola ini. Kalau datang ke siapa ibu tahu, siapa tahu teman-temannya ibu dokter di sini, Pak dokter di sini masih tulis TYM. Nanti kalau pulang ke ada Jemaat Rantepao sakit, bilang kita berdoa dalam nama TYM, kita berdoa.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, pengakuan gereja kita mengatakan begini, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu pengakuan kita. Dan saya ingin mengatakan kepada adik-adikku, kepada anak-anakku, kepada orang tua yang boleh hadir, oh live ki, boleh ini le, yang di rumah juga, di shooting ki. Bahwa gereja, gedung gereja boleh tidak ada. Iya. Baju seragam PWGT juga boleh tidak ada. Oh, ini PWGT ini banyak sekali baju seragamnya. Jangan ke PWGT begitu kita ya, satu saja. No. Kalau banyaknya baju seragam, ada orange, ada merah, ada kuning, bingung ki. Kalau pergi ki lopas PWGT. Gereja boleh tidak ada. Gedung gereja boleh tidak ada. Karena orang Kristen mungkin tidak akan hilang kalau gereja, gedung gerejanya tidak ada. Tapi kalau anak muda hari ini yang hadir di sini, anak-anakku yang hadir hari ini di sini tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saudara, walaupun gedung gereja ini dibangun semakin megah, pakai CCTV, AC, tapi 20 tahun ke depan, maka gereja ini akan menjadi gereja yang kosong. Jangan kami aminkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara, tema kita hari ini mengatakan begini, itu Tuhan. Siapa yang mengatakan itu Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara? Dalam pembacaan kita, mari kita perhatikan 3 orang dalam pembacaan kita, Bapak, Ibu. Ini ya, tadi saya ketemu, Pak, mana Pak Lukas ya? Keluarga. Kalau orang keras dan tentara biasanya menyebut saya pemain bola, bukan pendeta. Dulu saya lebih banyak main bola ya Pak, ya pelatihku itu. Tapi lebih pintar nak dari dia. Ini katakan ada 3 nama di dalam bacaan kita. Mari perhatikan ada 3 nama yang dalam ayat yang kedua, 2 dalam bacaan kita 21. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus. Siapa lagi? Thomas disebut Didimus. Nathaniel dari Kana. Saya tidak tahu kenapa Yohanes menuliskan nama itu. Yang lain disebut anak dari. Lalu 2 orang tidak disebutkan namanya. Tapi Bapak Ibu, mari perhatikan 3 orang dalam bacaan kita ini. Mudah-mudahan ada di antara kita seperti dari 3 orang ini. Pertama, Simon Petrus. Simon Petrus ini kan mendolo-dolo taruh. Donina atau? Itu Tuhan. Temannya naik perahu. Dia langsung lompat. Mendolo-dolo taruh. Pasti dia anak orang yang mendolo-dolo taruh. Tak pernah akan tahu nama mendolo mo. Kalau ibu-ibu tak pernah kuman dia tahu nama buku mo. Columbus. Tapi tidak mipoka di Columbus, koi anugerah, anu gratis. Petrus belum orang kemudian hanya baru mengatakan itu Tuhan, langsung lompat dari perahu lalu kemudian berlari dan kemudian berenang, pasti norong. Di beberapa kejadian Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda, Petrus selalu kemudian dulu mengambil tindakan sebelum orang kemudian mengambil tindakan. Jadi masa lalunya Petrus itu adalah masa lalu yang mendolok-dolok. Dolok-dolok. Nanti kita lihat Petrusnya. Yang kedua adalah Thomas. Pasti tahu itu Thomas le. Thomas Sepa. Ya. Siapa yang pakai sepa berdiri? Oh. Tahana bendan, kami kenapa tidak berdiri? Nah, saya tidak pakai celana. Oh. Jadi Thomas adalah orang yang kemudian mewakili kita, orang yang selalu gunakan logikanya,
Orang mengatakan Yesus bangkit, aku tahe. Saya tidak percaya kalau belum kulihat luka yang ada di tangannya dan yang lambungnya. Dan kucucukkan jari ke dalam lambungnya. Anda juga di sini begitu, Le. Kalau dulu waktu kami SMA, Bapak Ibu, saya SMA Kristen. Kalau guru bilang begini, nanti ke depan kita akan berbicara, nah di Tiro Lindona tahu. Tuh langsung dibilang, indalah tiroi, indah tiro market tene. Atau ada kami lihat kencing, ayam kencing. Tidak, Le. Nah. Kalau orang mengatakan indah tiro pasak yang palopo. Nah. Thomas begitu, selalu kemudian harus pakai logika. Dia harus melihat, dia harus kemudian membuktikan, baru dia percaya. Dan ada banyak di antara kita begitu. Maka kipatongan nih, apalagi itu Buddha bang mau pakai. Yang ketiga adalah Nathaniel. Jarang-jarang disebut nama ini. Tapi mari Bapak Ibu kita agak buka siapa dia. Kita coba buka Yohanes pasal yang kan agak baru orangnya ini, baru anak katekisasi baru ini Nathaniel. Coba pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 48. Mari kita baca sepertikan Nathaniel. Ayat 45 saya baca, 1, 2, 3. Filipus bertemu dengan Nathaniel dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ayat 48, 1, 2, 3. Kata Nathaniel kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi Nathaniel adalah orang yang kemudian merendahkan, tidak mungkin ada orang yang baik, tidak mungkin ada yang baik yang berasal dari Nazaret. Nazaret itu tempatnya Yesus dibesarkan. Ada juga mungkin ada di antara kita di sini selalu merendahkan orang lain karena kampung halamannya, ya, karena pendidikannya. Dan Nathaniel kemudian mewakili kita yang selalu melihat orang lain pada statusnya itu. Kalau papa-papa yang masuk, saya bersyukur Mas Reja begitu. Kalau papa-papa yang masuk langsung dipersilakan duduk di depan. Tahu. Tapi tadi tidak, anak muda juga persilakan depan. Jadi 3 orang itu mewakili kita. Ada yang mendolo-dolo, ada yang kemudian ingin membuktikan semuanya, ada orang yang kemudian seperti Nathaniel yang selalu merendahkan orang lain. Siapa dia? Bapak, Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang-orang ini yang punya latar belakang yang luar biasa berbeda, yang berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea atau Genesaret dalam bacaan kita. Bapak, Ibu, masih ada yang merayakan Paskah ya? Tadi malam saya udah tidur, ada nelpon begini, Kak, bisakah kami aksi minggu depan di jemaat mi? Kuaka untuk apa? Nah, kami mau Paskah, nah tidak ada uang ki. Oh, bayangkan. Jadi orang mau Paskah dan tidak ada uangnya. Nah. Orang luar biasa merayakan Paskah. Biasa saya katakan begini, kalau kita merayakan Paskah berkali-kali berulang-ulang, tidak puas kita di gedung gereja, kita pergi lagi ke gunung, di Pomalipin dan di mana-mana lagi tuh, semua. Pertanyaannya Bapak, Ibu dan Saudara, apakah perayaan Paskah yang kemudian dilakukan oleh kita, yang dilakukan oleh gereja, betul menemukan Yesus di sana? Apakah kemudian ketika kita merayakan Paskah berkali-kali tidak puas kalau hanya perayaan Paskah yang dilakukan pada perayaan Paskah umum, lalu kemudian kita merayakan Paskah sekolah minggu, PPGT, PWGT, PKB, jemaat banyak kali. Pertanyaannya, apakah kemudian kita menemukan Paskah di sana? Menemukan Yesus di sana? Bapak, Ibu, ketika murid-murid meninggalkan Yerusalem,
dan mereka menuju ke Galilea. Mereka kemudian mengangkat pelayanan mereka, pekerjaan mereka sebagai nelayan di sana. Di dalam pekerjaan sebagai nelayanlah mereka kemudian menemukan Yesus yang bangkit itu, dan mereka mengatakan itu Tuhan. Teman-teman, kita semua punya profesi yang berbeda. Ada Pak Tentara, ada Pak Dokter, ada mahasiswa, ada siswa, ada ASN, guru. Pertanyaan penting bagi kita sekalian, Bapak Ibu, anak-anakku, apakah dalam profesi kita, pekerjaan kita, yang kita lakukan, apalagi kita yang kemudian seperti Mas Reja, teman-teman kantorial dan sebagainya, apakah dalam pekerjaan dan pelayanan kita betul kemudian kita bisa melihat Yesus atau memperlihatkan Yesus dalam pekerjaan kita? Para nelayan dalam bacaan kita, Petrus dan teman-temannya, pada pekerjaan sebagai nelayanlah mereka menyaksikan Yesus itu Tuhan. Saya takut Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam semua profesi yang kita lakukan, kita tidak kemudian menemukan Yesus atau tidak menunjukkan Yesus kepada orang tentang iman kita. Saya bersyukur karena saya lahir di sebuah kampung yang mayoritas Muslim, dan bapak saya juga pernah menjadi Muslim, orang Islam. Dan untuk bicara tentang Yesus itu di kampungnya kami biasanya agak sukar karena samping rumah itu masjid yang besar. Kami bertumbuh dari hubungan-hubungan dengan teman-teman yang lebih mayoritas, sehingga agak enggan ketika kemudian kita bicara tentang Yesus. Mataku uki pokade itu Yesus. Saya cukup agak berani ketika kemudian mutasi ke Tarakan. Lalu kemudian saya berjumpa dengan seorang Kapolres. Saya berjumpa dengan seorang pengusaha yang kemudian setiap hari ketika duduk mereka kemudian selalu bercerita tentang imannya, tentang Yesusnya. Maliki kumande makan bercerita tentang Yesus. Lalu sering mengajak Pak Pendeta kita jalan kemana? Kita ke daerah itu. Ada banyak nelayan di sana, kita bicara tentang Injil ke sana. Sehingga ketika kemudian saya mutasi Talung Lipu dan kemudian ke Surabaya, ketika tiba di Surabaya agak bingung Bapak Ibu dan Saudara, ketika kemudian harus pimpin ibadah di tengah-tengah daerah yang kemudian sungguh tidak ada orang Kristen, hanya satu rumah, dan sepanjang jalan itu semua orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Dan Bapak Ibu, pada suatu ketika saya masuk di rumah sakit, lalu ada seorang yang gunakan kerudung mengatakan begini, Pak Pendeta ya? Saya bilang iya. Ibu kenal di mana? Bapak pernah khotbah di samping rumah saya dan saya kenal Bapak. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku dalam Tuhan, ternyata ketika kemudian kita menyaksikan tentang iman kita itu kemudian bisa menjadi sesuatu bagi orang lain. Tapi Bapak Ibu dan Saudara dalam Tuhan, sering dalam kehidupan kita enggan untuk kemudian menyebut Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Biasanya pokoknya kalau saya aktif di dunia TikTok, nanti jam 8 saya pimpin ibadah di TikTok. Ya, siapa teman-teman yang main di TikTok, saya jam 8.30 saya pimpin ibadah di TikTok. Kalau dalam dunia TikTok Bapak Ibu dan Saudara yang main di TikTok, pasti lebih banyak tentu mendengarkan bagaimana orang Muslim menyerang iman kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan.
Ya kita bersyukur ada kalau teman-teman yang dituntut Edis TV, saya kira ini hari ini yang lagi tren Edis TV yang betul-betul punya keberanian luar biasa. Kalau dia live dari Amerika itu bisa sekitar 13.000 orang menonton. Bayangkan, Edis TV, kalau teman-teman itu bisa kira lihat Edis TV. Kalau dia live itu penontonnya sampai 13.000, 14.000 orang. Luar biasa. Dia dicaci maki, dia dihina, anjing lu, babi lu, setan lu. Tapi dia selalu senyum, memberitakan tentang Yesusnya. Nah, nanti pulang lihat Edis TV. Pasti dia live pada jam 8 nanti malam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, kita harus punya keberanian untuk menyaksikan iman kita kepada orang lain. Kita harus berani untuk menyaksikan Yesusnya kita kepada orang lain, bahwa Yesusnya kita itu bukan sekadar nama, tapi Yesusnya kita itu adalah Tuhan. Kalau kemudian kita tidak berani mengatakan Yesusku itu adalah Tuhan, maka kemudian kita akan mengatakan Yesus itu hanya seorang nabi, Yesus itu adalah seorang guru. Dan itu tidak pernah kemudian menjadikan kita kuat dalam iman kita. Mari kita pelajari apa yang kemudian dialami oleh Petrus, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, dalam percakapan selanjutnya. Ketika kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Benar apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam bahasa Indonesia, teman-teman, Bapak, Ibu, kata yang sama digunakan oleh dalam bahasa Indonesia. Saya kira kalau perhatikan Alkitab Bapak, Ibu, semua mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam bahasa Yunani, 2 pertanyaan Yesus menggunakan kata agape. Lalu kemudian Petrus menjawabnya selalu menggunakan kata philia. Lalu pertanyaan yang ketiga ketika Yesus bertanya, maka dia menggunakan kata agape, philia. Dan kemudian Petrus menjawabnya dengan kata philia. Dalam bahasa Toraja nanti pulang perhatikan, berbeda. Dalam bahasa Toraja kalau saudara perhatikan, pertama dan kedua menggunakan mukaboroi naraka. Lalu yang ketiga menggunakan kata mukamali naraka. Jadi berbeda, Bapak, Ibu. Artinya Bapak, Ibu, dan saudaraku sama Tuhan, Yesus ingin kemudian mengatakan kepada Petrus dengan kemudian, "Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tulus, kasih yang dari Tuhan?" Tapi Petrus mengatakan, "Aku hanya mengasihi engkau dengan kasih agape, kasih philia." Dan Tuhan tahu bahwa kemudian memang Petrus tak mampu mengasihi Yesus dengan kasih agape itu. Tapi dalam kasih philia itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, Petrus punya keberanian untuk menyaksikan tentang Yesus. Ia berkhotbah di Yerusalem, ada 3.000 orang bertobat. Nah, atau 3.000 orang bertobat 1 kali khotbah. Dan ketika kemudian ia ditangkap, Bapak, Ibu, dan saudara, dibawa ke Roma. Dan ketika ada di Roma, menurut sejarah Bapak, Ibu, dan saudara, Petrus disalibkan di Roma. Dan ketika ia disalibkan, teman-teman, tadi dalam persiapan bersama, ada Mas Reja mengatakan kepada saya, "Pak Pendeta, bolehkah kita ceritakan itu? Tidak takutkah orang kalau kita ceritakan tentang sejarah dari para rasul yang hampir seluruh rasul itu kemudian memang mati dibunuh? Tidak ada rasul yang kemudian tidak mati dibunuh. Hanya Yohanes yang kemudian mati biasa, tapi dia yang paling sangat menderita." Ketika Petrus ingin kemudian disalibkan, Bapak, Ibu, dan saudara sama Tuhan, ia berkata kepada para serdadu Romawi, mengatakan, "Kalau Tuhanku engkau salibkan dengan kepala di atas, maka aku tak layak untuk disalibkan dengan kepala di atas. Salibkanlah aku dengan kepala di bawah." Dan dia menyaksikan imannya sampai mati, Bapak, Ibu, dan saudaraku sama Tuhan, bahwa dia tidak layak untuk kemudian disalibkan dengan seperti Yesus, tapi dia hanya layak untuk disalibkan dengan kepala di bawah. Apa yang ingin kita katakan hari ini, Bapak, Ibu, anak-anak muda? Ya, kalau
Mungkin agak kaget kami kalau saya bilang satu di Tarakan, 2 di Talung Lipu, 3 di Buntu Pasele. Kalau ada kami pacaran dengan bukan sesama kami Kristen dan tahu bahwa Anda tidak mungkin memenangkan dia, putuskan. Iya. Saya ingin katakan kepada adik-adik muda, kalau Anda pacaran dengan tidak seiman dan Anda tahu bahwa Anda tidak bisa memenangkan dia, lepaskan dia. Bahkan Bapak Ibu, saya sekian kali mengatakan kepada anak, tapi jangan ini, lebih baik kemudian melahirkan tanpa ayah daripada meninggalkan Yesus. Dan saya lakukan. Karena lebih berharga Yesusmu, lebih berharga Tuhanmu daripada apa yang kemudian kita miliki dalam hidup ini. Tidak ada yang jauh lebih penting dari Yesus dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang selalu mengatakan begini, kita raka Pak mulai Pak Pendeta, kita raka bangai Pak Pendeta. Kan Buddha siamu. Saya ingin mengatakan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara sama Tuhan, kalau para rasul mempertaruhkan seluruhnya, kita menjadi percaya kepada Yesus di sini, orang mempertaruhkan dirinya. Pandelos teremati karena iman. Kalau daerah selatan di sana Bapak Ibu dan Saudara, Enrekang, Uluwai dan sebagainya karena iman. Hari ini hanya karena kemudian pacaran lalu kemudian kita meninggalkan Yesus. Tidakkah kita sadar Bapak Ibu dan Saudara bahwa ada banyak orang yang kemudian berkorban untuk kemudian kita hari ini diberkati. Kalau saya ingin katakan kepada kita, dan saya berani mengatakan begini, kalau kita orang Toraja hanya bisa menjadi orang yang hebat karena Yesus ada di sini. Kuyakinkan diri kita Bapak Ibu dan Saudara, kita hebat hari ini, menjadi suku yang hebat hari ini. Kita diberkati sangat luar biasa karena Yesus ada di daerah ini. Buddha ditau ke sugi mi sule mi jo sugi mi Buddha mi apana datang garta pendeta engke. Padahal dia tidak tahu bahwa dia diberkati. Karena berkat Abraham, Ishak dan Yakub Bapak Ibu hanya bisa diperoleh kalau kita percaya kepada Yesus. Berkat Abraham tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak percaya kepada Yesus. Dan orang Toraja mendapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub karena percaya kepada Yesus. Dan karena itu kita tidak boleh tinggalkan dia karena apapun. Kita tidak boleh kemudian mengkhianati dia karena apapun. Karena Bapak Ibu dan Saudara, semua dosa bisa diampuni. Perhatikan, semua dosa bisa diampuni. Tapi dosa menyakiti Roh Kudus yang tidak diampuni. Apakah dalam kitab ada pesina diampuni? Ada. Pulanglah dan jangan perbuat lagi. Apakah ada orang yang kemudian jahat yang diampuni? Ada, di kayu salib diampuni. Adakah orang korupsi dalam Alkitab yang diampuni? Ada, Sakius diampuni. Tapi dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang kemudian menghujat Roh Kudus. Dan Bapak Ibu dan Saudara, menghujat Roh Kudus adalah ketika kemudian mengkhianati iman kita kepada Yesus Kristus. Karena salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah bahwa kemudian dia menguatkan kita untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu dan Saudara, khususnya anak-anakku, anak-anak muda Tuhan di sini. Kalau anak saya ada di Jawa, kerja di Jakarta, dan satu di Barajuyu Malang, hanya 2 aku titipkan, 3 aku titipkan. Kalau engkau cari jodoh, carilah yang seiman. Yang ketiga, carilah yang menghargai budaya adatmu. Dan yang keempat, yang ketiga adalah yang menghargai orang tua. Pertama adalah carilah
yang kemudian seiman dengan engkau. Yang dibawa itu banyak, tapi pertama adalah cari yang seiman dengan engkau. Setuju? Anak muda setuju? Amin. Jangan kami yang sudah tua, yang anak muda saja, yang sudah punya pasangan sudah, apalagi yang udah opa-opa sudah mi. No, yang anak muda, aminkah itu? Tidak tinggalkan Yesusmu, engkau bertahan pada Yesusmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda Tuhan di sini menjadi orang-orang hebat karena iman kita kepada Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, kita hanya bisa dapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub karena kita percaya kepada Yesus. Kalau tak percaya kepada Yesus, maka kita hanya dapatkan kutuk. Puji Tuhan kita percaya hari Yesus, dan kemudian kita harus mempertaruhkan dan mengatakan itu Tuhanku. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu teduh Bapak Ibu dan saudaraku. Terima kasih atas iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Iman kepada Yesus Kristus. Kami tahu ya Tuhan ada terlalu banyak tantangannya. Menyebut kata Yesus pun sering kemudian kami takut untuk menyebut Dia Tuhan. Hari ini firman-Mu mengatakan kepada itu Tuhan, Yesus Tuhan. Dan itulah pengakuan yang tertinggi pada diri dan pribadi Yesus. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk menyaksikan iman itu kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa kita angkat pujian Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam firman-Nya mengatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Dua persembahan pujian. Kita akan mendengarkan yang pertama solo, kemudian yang kedua paduan suara PPGT Jemaat Rantepau Persembahan Hati. Dalam jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bagi teman-teman semuanya, anak-anak muda di sini. Kita berdoa untuk semua orang tua kekasih yang bersama-sama kita dalam beribadah sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati masa muda kita. Tuhan memberkati masa-masa indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai orang tua. Berdoa bagi anggota jemaat yang sakit dengan penuh cinta. Kita menyebut orang tua kekasih Opa Dea di Makassar, Nenek Wandi di Rembon, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Emmy Talesang di Jakarta, Ibu Katrina Limbo di rumah, Oma Deven di rumah, Ibu Vita Santika, Saudara Prendi Tandigau, Ibu Marta Rurah Bangalino, Bapak Yohanes Limbong, Bapak Tapi Bori, Nenek Arjuna Galenta. Berdoa bagi yang berulang tahun pada minggu ini, berdoa untuk pelayanan kita, berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Paul Girkalloh Pakiding, keluarga Pendeta Damaris Anggui Pakan, keluarga almarhum Yanes Sareong. Berdoa untuk pelayanan pemberkatan perkawinan esok hari Erin Lebang dan saudara Elfrain Sarambuna Rido. Berdoa untuk pengutusan panitia Pesparawi PPGT kelas Serantipau, dan berdoa untuk penyelesaian bangunan gedung pelayanan di sini. Mari teman-teman, ya saya mengajak, kalau saya dari Ubuntu Facility tadi ambil mobil, saya tidak tahu kenapa kalau kita berdoa syafaat banyak orang yang suka kencing. Kenapa tidak kencingnya kalau sementara nyanyi? Tapi kalau sudah mari kita berdoa syafaat, semua pelan-pelan keluar. Kalau sudah Bapa kami pelan-pelan masuk. Jangan biasakan begitulah. Kan kalau nanti adik-adik punya rumah, lalu ibadah rumah tangga, lalu semua orang datang keluar kalau doa syafaat. Nah, pasti marah kami toh. Jadi jangan kami keluar kalau kita doa syafaat. Tahan dulu kencingnya. Mari berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Tritunggal, karena kami sungguh percaya kami ada sebagaimana ada saat ini di sini karena anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Engkau memberikan hati yang tulus bagi kami, sehingga kami boleh meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah dan kesibukan kami, dan ada di sini saat ini menyembah Engkau, menikmati persekutuan dalam puji-pujian, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami menjalani kehidupan kami ke depannya. Baik kami semua sebagai orang tua, khususnya anak-anak muda Tuhan yang ada di sini, yang tunduk diri di hadapan-Mu, yang menyembah Engkau. Dan biarlah ya Tuhan dalam ketertundukan diri kami menyebut Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itulah pegangan iman kami menjadi kuat dalam menjalani kehidupan ini karena kami mempunyai pegangan yang kuat bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami yakinnya Tuhan bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan menjadi bagian kehidupan kami ketika kami percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami yang boleh hadir di sini, dan juga kekasih-kekasih yang ada di luar ya Tuhan, yang menikmati persekutuan dalam ibadah saat ini melalui live streaming. Tuhan kiranya memberkati setiap kami, memberkati orang-orang tua kami dalam segala hidup yang mereka jalani, memberkati kami semua anak-anak muda. Biarlah Tuhan kami bangga sebagai orang-orang percaya, bangga karena kami mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya masa muda kami Tuhan, berkatilah pendidikan kami, berkatilah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah ya Tuhan dan hebatkan kami, karena kami sungguh menyadari bahwa orang yang percaya dan taat kepada Tuhan adalah orang-orang yang akan diberkati dalam masa mudanya, diberkati dalam perjuangan hidupnya, diberkati dalam pendidikannya. Kiranya nyatakan kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kami di berbagai daerah,
Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati orang-orang tua kami dan banggakan mereka ya Tuhan, ketika kami ada di kota ini menuntut pendidikan dan bekerja, dan kami sungguh menghargai mereka. Ketika kami menghargai masa muda kami, menghargai apa yang kami lakukan di sini, menuntut ilmu dengan baik, bekerja dengan baik, akan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan orang-orang tua kami di berbagai tempat. Kami yang tinggal dengan orang tua kami di sini Tuhan, biarlah kami sungguh menghargai orang tua kami apapun keberadaan orang tua kami, sehingga orang tua kami bangga karena mereka memiliki anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan dengar-dengaran kepada orang tuanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan persekutuan di jemaat Rantepao di sini. Berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sini Tuhan, baik pendeta yang melayani di sini maupun pendeta-pendeta tugas khusus dan pensiunan yang ada di jemaat ini, sehingga semua bergandengan tangan untuk mengangkat pelayanan, bergandengan tangan untuk melayani umat Tuhan di sini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh mas gereja, pengurus OEG yang Tuhan telah pilih dan memberikan tugas bagi mereka untuk menjadi gembala-gembala yang baik di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati kehidupan kami, hebatkan kami dengan mengangkat pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang telah kami sebutkan namanya, bahkan mungkin orang tua kami, keluarga kami yang tidak kami sebutkan namanya, yang dalam pergumulan karena penyakit yang dialami, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu, Engkau berikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan, mereka dipulihkan dari segala kelemahan yang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan, bahkan mungkin ada di antara kami yang menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Ya Tuhan, hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami, sehingga kami ketika menghadapi pergumulan, kami tidak merasa dikalahkan pergumulan kami, tapi kami dimenangkan, karena pergumulan kami tidak jauh lebih besar dari kuasa dan cinta Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan kami. Hebatkan kami Tuhan dengan kuat menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami, karena tantangan itu akan menguatkan iman kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi duka cita yang dialami beberapa keluarga kami di jemaat ini. Tuhan, kiranya hiburkan dan kuatkan mereka, sehingga mereka terhibur oleh kuasa dan cinta Tuhan, dihiburkan dengan orang-orang yang datang memberikan cinta kasih bagi mereka yang berduka cita. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan, kiranya nyatakan anugerah berkat-Mu bagi mereka. Ketika fisik mereka lemah, jangan biarkan sukacita jauh dari kehidupan orang tua kami. Kuatkan iman orang tua kami, sehingga mereka tetap kuat dalam iman mereka untuk menghadapi kehidupan ini, dan yakinkan mereka bahwa mereka adalah milik Tuhan, sehingga orang tua kami bangga dengan umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi kekasih kami yang akan diberkati perkawinannya esok hari. Tuhan berkati gereja dan seluruh pelayan Tuhan, berkati keluarga semuanya, sehingga semua rencana pemberkatan nikah boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan bagi semua pekerjaan-pekerjaan yang kemudian dilakukan dan dikerjakan di jemaat ini. Tuhan, kiranya memberkati, sehingga setiap pekerjaan yang kami kerjakan dalam cintanya kami pada pekerjaan kami. Kami bangga dengan pekerjaan kami. Apapun pekerjaan yang kami lakukan, kami bangga melakukannya, karena kami percaya Tuhan bahwa pekerjaan adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi penyelesaian pembangunan gedung pelayanan di sini. Tuhan, kiranya memberkati, sehingga semua yang direncanakan panitia dan jemaat Tuhan di sini boleh dilakukan dengan baik. Dan kami percaya semua jemaat Tuhan yang ada di sini untuk mengambil bagian yang luar biasa untuk penyelesaian bangunan ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Toraja. Tuhan memberkati sinode gereja Toraja wilayah 2 dan wilayah-wilayah yang ada, klasis yang ada, jemaat yang ada, khususnya jemaat yang Rantepao di sini. Kiranya jemaat ini menjadi jemaat yang benar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia, bagi Toraja Utara dan bagi Rantepao. Kami percaya ya Tuhan, di tempat ini Tuhan diagungkan, di tempat ini cinta kasih Tuhan dinikmati, di tempat ini kebersamaan dirasakan, di tempat ini Tuhan diagungkan dan Tuhan dipuji. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya memberkati bangsa ini,
Kami berdoa bagi Sulawesi Selatan, kami berdoa bagi Toraja Utara. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin yang ada, sehingga pemimpin sungguh-sungguh memimpin daerah, memimpin bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, pekan ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami akan melangkahkan kaki kami Tuhan dalam pekan yang kami akan lalui ke depan. Kami percaya di dalam Tuhan kami akan melalui kehidupan kami ke depannya dan pekan ini dengan baik. Dan setiap yang kami kerjakan, setiap yang kami lakukan diberkati Tuhan. Dan kami akan kembali ke sini bersukacita menyebut Engkau sebagai Allah dan Tuhan kami. Dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Semua yang mengangkat pelayanan hari ini diberkatilah kiranya. Banggakan kami dengan pelayanan yang kami lakukan. Karena kami percaya kami boleh mengangkat pelayanan bukan karena kekuatan kami, namun karena anugerah dan karena cinta Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan syukur kami, dengarkan pujian kami dan kebersamaan kami saat ini. Sendengkan telinga kasih-Mu Tuhan, jawab doa kami. Kami datang kepadamu hanya di dalam satu nama, di dalam Kristus Sang Pemilik kehidupan. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anak muda Tuhan, pergilah. Percayalah kepada Tuhan bahwa kuasa dan kasih-Nya akan menuntunmu. Haleluya, syukur kepada Tuhan. Arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita katakan amin. Dengan penuh sukacita dan penuh semangat, mari kita menyanyikan pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Yesus raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja, kita lebih daripada lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tak lagi pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengarkanlah pujian, Yesus raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk. Kita saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu, pemuda-pemudi luar biasa, anak sekolah minggu yang hadir pada malam hari ini. Salam buat keluarga, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.